Sekarang nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man ittaba amma ba'du. Saya dari kelompok 11 Ulumul Quran akan mempresentasikan yaitu terkait tentang metodologi tafsir yang beranggotakan saya sendiri Nafal Asgaf, yang kedua Najla Nasiro Salma, dan yang ketiga Khairul Salihah. Langsung masuk ke pembahasan yaitu next. Pengertian metodologi. Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos dan logos. Metodos berarti cara atau jalan. Dalam bahasa Inggris, kata ini ditulis method. Dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti, cara, dan berpikir. Baik-baik untuk mencapai maksud dalam ilmu pengetahuan. Atau juga bermakna cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai sesuatu yang ditentukan. Next. Pengertian tafsir. Sedangkan tafsir menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang bermakna al-idlah dan al-tabyin yang berarti menjelaskan dan menerangkan. Sedangkan menurut terminologi tafsir adalah penjelasan atau keterangan terhadap maksud yang sukar memahaminya dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi metodologi tafsir adalah ilmu tentang metode menafsirkan Al-Quran. Next. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan. Al-Quran merupakan Hudan dan Al-Furqan bagi umat Islam. Oleh karena itu, Al-Quran harus dipahami secara tepat dan benar. Istilah ini dikenal dengan tafsir. Penafsiran Al-Quran telah tumbuh sejak masa-masa awal pertumbuhan dan perkembangan Islam. Pada saat sahabat, ada yang tidak memahami maksud dan kandungan ayat Al-Quran. Mereka langsung menanyakannya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggal Nabi, kegiatan penafsiran Al-Quran terus dilakukan dengan berpegang pada riwayat-riwayat yang dinukilkan dari Nabi yang sekarang dikenal dengan tafsir bil maksur. Tafsir ini menggunakan metode riwayat sebagai perimbangan dari metode ini, maka timbullah metode tafsir bil ra'yi. Dari dua metode ini, kemudian lahirlah metode-metode lain yang menyebabkan metodologi penafsiran Al-Quran berkembang. Selanjutnya, next. Pembagian metodologi tafsir. Yang pertama yaitu tafsir bil al-maksur. Kata al-maksur adalah bentuk isi maf'ul dari kata-kata atsara ya'suru asaron. Secara bahasa berarti menyebutkan atau mengutip. Al-asar juga bisa berarti sunnah, hadis, jejak, bekas, pengaruh, dan kesan. Menurut istilah, tafsir bil al-maksur adalah penafsiran Al-Quran dengan cara menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Al-Quran dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dengan pendapat para sahabat atau Al-Quran dengan pendapat tabi'in, yaitu menurut sebagian ulama. Contoh kitab tafsir yang menggunakan metode ini adalah Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran karya Ibnu Jarir Al-Tabari, Ma'lim Al-Tanzir karya Ibnu Mas'ud Al-Baghawi. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Najla. Menurut Ibnu Katsir tafsir, kelebihan tafsir bi al-matsur dari dalam bentuk Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah adalah merupakan tafsir yang paling tinggi nilainya, karena sebagian ayat Al-Quran yang marginal atau global, maka pada bagian lainnya ada uraian yang relatif rinci. Jika tidak terdapat dalam Al-Quran, maka Sunnah Rasul sebagai penjelas dan pensyarah Al-Quran. Kekurangannya adalah bercampur aduk riwayat yang sahih dan yang tidak sahih, dan banyaknya riwayat-riwayat Israiliyat. Oleh karena itu, tafsir bi al-matsur perlu dikembangkan dengan cara memahami konteks ayat dan hadis di samping tetap memperhatikan teks-teks apa adanya
yaitu dengan memperhatikan penafsiran Rasulullah SAW. Selanjutnya, yang kedua adalah tafsir Bi al-Roy. Tafsir Bi al-Roy disebut juga tafsir Bi al-Diroyah. Berasal dari kata daro yang berarti mengetahui. Memahami kata dirayah merupakan sinonim dari kata rai yang artinya melihat, mengerti, menyangka, menduga. Jadi, tafsir Bi al-Roy adalah penafsiran Al-Quran berdasarkan ijtihad mufasir, setelah lebih dulu mengenali bahasa Arab dari berbagai aspeknya, serta mengenali lafaz-lafaz bahasa Arab dan segi-segi argumentasinya, yang dibantu oleh penggunaan syair-syair jahili, dan mempertimbangkan asbab al-nuzul dan sarana lainnya yang dibutuhkan oleh mufasir. Contoh kitab tafsir yang memakai metode ini adalah Mafati al-Ghaib karya Al-Razi, Anwar al-Tanzil wa Haqaiq al-Tawil karya Al-Baidawi, dan lain-lain. Ulama membagi tafsir Bi al-Roy menjadi dua macam. Yang pertama, tafsir Bi al-Roy terpuji atau mahmudah. Yang kedua, tafsir Bi al-Roy mazmumah atau tafsir yang tercela. Selanjutnya, dua macam tafsir Bil Aroi. Yang pertama, tafsir Bil Aroi terpuji mahmudah. Jenis penafsiran mahmudah mempunyai ciri-ciri tafsir yang jauh terhindar dari kesesatan dan kesalahan. Dibangun atas dasar kaidah-kaidah kebahasaan yang tepat dengan mempraktekkan gaya bahasa dalam memahami Al-Quran dan tidak mengabaikan kaidah-kaidah penafsiran yang sangat penting seperti asbabul nuzul dan ilmu munasabah. Contoh, penafsiran kata zoroh dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 dengan benda-benda terkecil, atom, newton, dan energi, yang oleh ulama klasik ditafsirkan dengan biji sawi, biji gandum, dan semut gatal. Yang kedua, tafsir Bi al-Roy mazmumah atau tercela. Tafsir Bi al-Roy yang ciri-ciri penafsirannya adalah penafsiran yang ditafsirkan oleh mufasir yang tidak mempunyai keilmuan yang memadai, tidak berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan, menafsirkan Al-Quran semata-mata mengandalkan kecenderungan hawa nafsu, serta mengabaikan aturan-aturan bahasa Arab dan syariah yang karenanya penafsirannya menjadi rusak dan menyesatkan. Contoh, ada seorang juru kampanye yang menerjemahkan kata syajarah dalam surat Ali Imran ayat 3 dengan pohon beringin. Selanjutnya akan disampaikan oleh Khaira. Menurut Prof. Dr. Amin Suna, dalam bukunya Ulumul Quran, tafsir Bir Ar-Ra'i memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya terletak pada kemungkinan mufasir dapat menafsirkan seluruh komponen ayat Al-Quran secara dinamis sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga dengan tafsir Bir-Ra'i memungkinkan untuk menjelaskan beberapa ayat yang sebelumnya dipahami secara sempit oleh mufasir menjadi luas dan dinamis, seperti halnya dalam kolam yang awalnya hanya diartikan sebagai pena, dapat diartikan sebagai teknologi di zaman modern, seperti mesin ketik atau komputer. Adapun kelemahan dari tafsir Bir-Ra'i terletak pada kemungkinan penafsiran yang dipaksakan, subjektif, dan pada hal-hal tertentu mungkin sulit dibedakan antara pendekatan ilmiah yang sesungguhnya dengan kecenderungan subjektif mufasirnya. Yang ketiga, metode Bi al-Iktironi, yaitu perpaduan antara Bi al-Masur dan Bi al-Ra'i. Metode ini adalah cara menafsirkan Al-Quran yang didasarkan atas perpaduan sumber tafsir riwayah yang kuat dan dengan ijtihad pikiran yang sehat. Contoh kitab tafsir ini adalah Jawahir fi al-Tafsir Al-Quran karya Tantawi Al-Jauhari, Tafsir Al-Marogi karya Ahmad Mustafa Al-Marogi. Kelebihan yang dimiliki oleh metode ini adalah menggunakan prinsip utama, yaitu menggabungkan antara Bi al-Maksur
dan bi'al-ra'i sehingga kitab Allah dapat dipahami dengan baik dalam bentuk yang diridhoi, yang layak dengan kedudukan kitab terbaik yang diturunkan kepada manusia, melalui nabi terbaik yang diutus ke muka bumi. Karena metode ini gabungan dua metode yang sudah digolongkan termasuk kuat dan sehat, maka metode ini tidak memiliki kelemahan. Lalu ada faktor kekeliruan penafsiran. Menurut Quraisy, faktor-faktor yang mengakibatkan kekeliruan dalam penafsiran antara lain adalah subjektif mufasir, kekeliruan dalam menerapkan metode atau kaidah, kedangkalan ilmu alat, kedangkalan pengetahuan tentang materi uraian, tidak memperhatikan konteks, baik ashab an-nuzul, hubungan antar ayat, maupun kondisi sosial masyarakat, tidak memperhatikan siapa pembicara dan terhadap siapa pembicaraan ditujukan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.